Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IPB TV bersama saya Isnadyar Askiani. Baiklah Sobat IPB TV, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Dan tentunya hal tersebut menjadi suatu potensi bagi industri halal baik itu Indonesia maupun secara global. Dan tentunya Indonesia juga saat ini menurut State of Global Islamic Economy Report, di mana Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan juga Saudi Arabia. Dan topik ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas dan mungkin teman-teman IPB di sana penasaran nih tentang State of Global Islamic Economy Report di mana sekarang sudah kedatangan Dr. Irfan Syauqi Beg. Nah, beliau ini merupakan dekan dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan juga dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Baik Pak, gimana nih Pak? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Isna juga sehat ya. Amin Pak. Nah Pak, untuk State of Global Islamic Economy Report nih, atau sering disingkat dengan SGIER ya Pak. Nah itu tuh sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan SGIER itu? Ya, jadi sesuai dengan namanya, ini adalah satu report atau laporan yang mencoba menggambarkan tentang kondisi perekonomian syariah secara global. Dan State of the Global Islamic Economy Report ini adalah satu report yang dirilis ya oleh dua lembaga internasional, yaitu Dinar Standard dan juga Salam Gateway, di mana mereka mendapat support dari otoritas ekonomi dari Dubai. Nah, dan mereka sudah lebih dari 1 dekade menerbitkan laporan ini, yang memang kehadiran dari State of the Global Islamic Economy Report ini pada awalnya memang karena ketiadaan report-report sejenis, sehingga ketika bicara perekonomian syariah pada level global, ya, orang itu rata-rata hanya menerka-nerka. Mereka tidak punya panduan, mereka tidak punya satu referensi atau benchmark yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah yang ada di dunia. Nah, karena itulah kehadiran State of the Global Islamic Economy Report ini pada dasarnya memberikan satu nuansa baru sebagai satu referensi yang itu bisa dijadikan rujukan oleh siapapun ya yang ingin mengetahui perkembangan perekonomian syariah secara global. Meskipun sekali lagi ini bukan satu-satunya ya. Ini bukan satu-satunya report yang ada, akan tetapi ini termasuk salah satu jenis laporan yang paling banyak dikutip dan dijadikan sebagai referensi. Bahkan di beberapa negara termasuk Indonesia, laporan ini juga sering dijadikan sebagai satu benchmark untuk menilai sejauh mana pengelolaan ekonomi syariah di negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, jadi kira-kira posisi report ini arahnya ke arah situ begitu. Oh, jadi gitu ya Pak. Jadi SGIER ini hasil dari kolaborasi tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk pengaruhnya dari SGIER terhadap perekonomian syariah di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya pengaruh utama ya dari laporan ini sebenarnya lebih kepada menjadi satu feedback ya. Feedback kepada otoritas terkait untuk bagaimana caranya kita mendorong penguatan perekonomian syariah nasional yang ini nanti ujungnya memberikan manfaat kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dan dari report ini kita juga bisa mendapatkan masukan area-area mana yang memerlukan penguatan-penguatan. Kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil supaya sektor-sektor dalam perekonomian syariah yang masuk ke dalam report ini itu bisa secara substansi semakin kuat begitu ya. Kuat dalam arti dari sisi volume, size-nya semakin besar, kemudian dari sisi kemampuan menyerap tenaga kerjanya semakin bagus ya. Kemudian dari sisi untuk meningkatkan devisa atau pemasukan negara juga bisa semakin besar. Ya, jadi intinya ini menjadi tadi ya sebagai benchmark untuk tadi kita mengevaluasi secara internal kebijakan apa yang perlu diambil. Karena memang kalau kita bicara evaluasi kebijakan,
ya relatif kita tidak punya atau belum banyak instrumen-instrumen yang bisa dipakai untuk melihat ya secara objektif ya, terutama dari kacamata luar. Dan dari sisi biaya kan juga kita nggak keluar biaya, istilahnya kita dievaluasi tapi kita nggak ngeluarin apa-apa. Nah disitulah di antara pentingnya report ini, sehingga hasil dari report ini kemudian betul-betul menjadi salah satu konsideran penting di dalam perumusan kebijakan. Nah termasuk oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah begitu. Waduh, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata pengaruh dari SGIR Ya, sendiri itu luar biasa ya bagi betul. pertumbuhan ekonomi terutama di Indonesia ya. Ya, Tapi sebenarnya Pak, untuk SGIR sendiri itu ada komponen apa aja ya, sih di dalamnya Pak? ya. Jadi secara umum di dalam State of the Global Islam Economy Report ini, memang istilahnya SGIR ini muncul di Indonesia aja di istilah. Kalau di luar biasanya langsung disebutnya State of the Global Islam Oh Economy iya, Report. Kalau kita nyebut disingkat ya Pak? SGI ya, karena kita negara yang jago singkatan kan. Jadi kalau disingkat di luar orang pada nanya itu apa Iya. gitu ya. Nah jadi di dalam report ini ada 6 komponen. Ya, 6 komponen di mana 2 komponen memiliki bobot paling besar. Nah, 2 komponen yang bobotnya paling besar itu adalah keuangan syariah dengan industri makanan halal. Ya, jadi inilah nanti 6 komponen ini yang membentuk Global Islamic Economy Indicator. Jadi kan ketika bicara report apa indikatornya? Indikatornya ada 6 ini. Nah, 6 yang paling besar ini adalah keuangan syariah, yang kedua adalah industri makanan halal. Nah, kemudian 4 yang lain ini komponen bobotnya 60% nih 2 nih. Nah, 4 yang lain itu sharing bobot yang sama 10%. Mulai dari pariwisata ramah muslim ya, kemudian juga ada fashion islami. Nah, kemudian ada media rekreasi halal ya, dan yang terakhir adalah farmasi dan obat-obatan halal. Nah, jadi 4 ini itu sharing bobot yang sama, yaitu sekitar 10%. Jadi report ini tentu enggak mengcover, mungkin kan ada sektor-sektor yang lain gitu ya. Nah tetapi report ini lebih fokus kepada 6 ini karena 6 ini dianggap sebagai parameter utama pengembangan ekonomi syariah. Meskipun yang kurang dari report ini adalah pada sektor sosialnya. Jadi nggak ada tuh report tentang zakat wakafnya. Padahal kalau mau sekalian komprehensif ya harusnya plus zakat wakaf. Tapi kelihatannya ini lebih kepada sektor yang sifatnya komersial. Karena kan kalau bicara 6 komponen ini semuanya adalah yang komersial gitu, komersial syariah. Nah jadi dari situlah kemudian nanti dipetakan ya, dibuat indikator, kemudian dibobotkan, nanti dilihat skor secara keseluruhan. Nah itulah yang kemudian membentuk ranking. Nah kita kebetulan rankingnya urutan ketiga begitu. Iya. Wah, luar biasa Pak ya. Tadi kan lebih state SGIR sendiri itu lebih ke komersil ya Pak. Memungkinkan nggak sih Pak nanti suatu saat dari segi sosialnya ini dimasukkan ke dalam poin-poin SGIR Ya, sendiri itu? ya sebenarnya kami ya kebetulan saya kan juga aktif sebagai Deputi Sekjen ya di World Zakat and Wakaf Forum. Jadi kami World Zakat and Wakaf Forum itu sekitar 2 tahun lalu ya, 2021 atau 22 awal, itu kami pernah juga melakukan pembicaraan secara online dengan teman-teman di Narsandar. Ya, mendiskusikan kemungkinan untuk memasukkan ya komponen sosial ini karena rasanya ekonomi syariah nggak lengkap nih, kan ada sektor real, ada sektor keuangan, nah harusnya satu lagi sektor sosial. Nah tapi kelihatannya problemnya itu adalah pada kemudahan data. Nah akses data ini yang diantara problem di sektor sosial karena belum semua negara punya data yang kredibel. Ya, belum semua negara yang diukur itu memiliki sumber data berapa pengelolaan zakat wakaf yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya sebagian kecil saja. Jadi ini memang masih menjadi satu PR ya, tetapi ini mudah-mudahan sih ke depan lewat World Zakat dan Wakaf Forum kita juga bisa dorong report ini. Walaupun sebenarnya di sisi lain itu sudah ada juga report dari Islamic Development Bank, Islamic Social Finance Report. Tapi itu lebih memberikan gambaran pengelolaan ya, data time series pengumpulan zakat, pengumpulan wakaf itu masih belum tersedia begitu. Nah, itu yang menjadi PR sih. Mungkin ke depan kalau bisa diberesin
beres. Masih ongoing lah ya itu Ya, yang dari segi sosialnya. betul. Oh ya, tadi kan Pak dari SGIR sendiri itu kan poinnya ada 6 ya Pak. Untuk Indonesia sendiri menuju peringkat ketiga ini tuh poin yang paling besar itu dari segi apanya? Dari segi apanya gitu Pak? Dari segi keuangannya kah atau fashion halalnya? Sebenarnya di semua nilai ini kan kita juga mengalami peningkatan ya. Dan tentu saja karena bobot terbesarnya adalah keuangan syariah dengan industri makanan halal, ya tentu yang signifikan adalah yang bobotnya paling besar yang menaikkan. Bukan berarti yang lainnya tidak. Nah, cuman memang di dalam SGIR ini, dalam report ini, komponen volume atau size itu tidak menjadi satu-satunya faktor yang membuat satu komponen itu nilainya bisa tinggi. Ya, artinya kalau kita bicara keuangan syariah misalnya, keuangan syariah itu 70%-nya adalah didominasi perbankan syariah. Nah, kalau kita bicara volume ya total aset perbankan syariah, ya kita masih jauh gitu. Kita masih di urutan belasan gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu yang secara size volumenya lebih besar. Tetapi ukuran dari satu perankingan itu bukan hanya dari sisi size, tapi juga ada ukuran-ukuran yang lain ya, ukuran dari sisi literasi, dari sisi campaign, dari sisi kebijakan, ya kemudian dari sisi aktivitas saintifik ya. Nah, itu jadi banyak ukuran-ukuran itu yang kemudian begitu diakumulasi membuat skor kita itu adalah termasuk tinggi pada akhirnya. Ya, karena kan kita banyak banget ya, Isna dan teman-teman dengan jaringan FOSE kan juga kegiatan banyak banget gitu ya. Aktivitas-aktivitas, kemudian kita lihat kebijakan-kebijakan. Ya, itu ada improvement, kehadiran KNKS misalnya itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dari skor kebijakan misalnya. Nah, jadi artinya itu yang dihitung. Nah, cuman memang PR-nya adalah bahwa pertama kita jangan terlalu silau dengan perankingan ini sebenarnya. Sebagai satu referensi dan feedback oke, tapi bukan satu-satunya. Karena ada hal yang lebih substantif yang perlu untuk kita dorong. Nah, apa yang perlu kita dorong? Kita sebenarnya sekarang fokus ke size, ke volume. Misalnya gini, contoh industri makanan halal. Nah, posisi Indonesia ya, kemampuan Indonesia ini baru sanggup mensuplai ya 4% dari kebutuhan industri makanan halal global. Tapi ini udah lumayan karena kalau lihat data yang lain yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama Islam, OIC Halal Economy Report, nah itu ternyata industri makanan halal itu 78% disumbang negara-negara muslim minoritas. Cuman 22% yang disumbang oleh negara-negara muslim mayoritas. Nah, dari yang 22% ini yang paling besar kita sama Turki. Kita pun juga cuma 4-5%, Turki juga plus minus kira-kira segitu. Artinya apa? Kue yang harusnya ya kita nikmati harusnya lebih besar dari itu. Nah, sehingga apa yang perlu kita pikirkan, nah sekarang gimana cara meningkatkan kualitas industri makanan halal kita. Dari sisi volume ya, dari sisi intinya kan jumlah ini harus tersertifikasi semuanya. Nah, sekarang gimana kebijakan sertifikasi halal kita ya? Apakah sudah bisa menstimulasi industri makanan halal kita untuk berkembang misalnya gitu? Atau kita perlu nggak bicara atau melihat kondisi dari sisi perspektif pengusaha? Masih banyak loh pengusaha atau usaha yang menganggap sertifikasi halal itu beban, bukan investment ya. Saya juga sempat tuh waktu ketemu dengan presiden dari Korean Muslim Federation yang untuk makanan halal, yaitu dia cerita kami saja di Korea itu untuk mensertifikasi itu sampai 14 negara minta sertifikasi, artinya luar biasa. Nah, ini yang menurut saya menjadi PR kita, gimana cara kita dorong supaya industri makanan halal aja dulu ya, ini kita bisa jadi champion di sini begitu. Mungkin dari segi antusias masyarakat Indonesianya sendiri yang masih belum terlalu antusias ya mungkin, dan yang tadi Bapak bilang menganggap bahwa menjadi sertifikasi halal itu menjadi suatu beban ya. Ya, memang kita ini PR-nya masih literasi ya, Isna. Jadi literasi kita ini masih rendah. Literasi kita ini perlu ditingkatkan. Jadi kalau melihat potensi yang besar, ya potensi hanya sekedar potensi kalau nggak ada upaya untuk memperkuat literasi. Nah, makanya PR kita
bagaimana literasi ekonomi dan keuangan syariah ditingkatkan. Kan orang berbuat sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah kalau dia nggak paham, ya nggak akan dia ini gitu. Kalau dia nggak paham pentingnya sertifikasi halal, ya itu akan jadi beban buat dia. Tapi kalau dia paham, dia akan menjadikan ini sebagai opportunity untuk supaya meningkatkan daya saing kita di luar negeri, di pasar internasional. Untuk saat ini Pak, untuk dari upaya pemerintahnya sendiri terhadap pendorongan Indonesia untuk menuju leader dari industri halal itu sendiri kayak gimana Pak? Ya masih perlu penguatan ya. Jadi ya kita apresiasi apa yang sudah dilakukan selama ini, tapi rasanya sih masih perlu penguatan ya. Dan itu terasa ya, misalnya contoh pengembangan kawasan-kawasan industri halal itu kan juga kita masih terbatas ya dari sisi jumlah begitu. Nah sehingga bagaimana ini kemudian bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, kita ini fokusnya harus lintas sektoral. Tidak bisa misalnya hanya fokus di salah satu kementerian atau di salah satu komite ya. Misalnya contoh industri makanan halal, ya tentu Kementan harus terlibat lah. Ini kan bicara produksi pangan, makanan ya. Kemudian Kementerian Perdagangan juga harus terlibat. Kita bicara trading ya, aktivitas perdagangan di internasional. Bagaimana penetrasi ke ekspor misalnya. Kemudian Kementerian Perindustrian juga harus terlibat. Kementerian Koperasi dan UMKM juga harus terlibat gitu. Jadi pendeknya ini bukan cuma tugas satu dua pihak, tapi memang dia harus menjadi fokus gitu ya. Fokus dari kementerian-kementerian yang ada, termasuk lembaga-lembaga yang ada, untuk bagaimana koordinasi antar institusi itu menjadi hal yang sangat penting. Belum lagi dengan kadinnya juga harus diajak, ya harus diyakinkan terus-menerus bahwa opportunity itu di sana sangat besar gitu, dan harusnya kita sebagai pemain utama. Ya contoh lah misalnya, kenapa harus daging Australia yang menguasai pasar Timur Tengah gitu ya? Kenapa harus ayam dari Brazil yang menguasai pasar Timur Tengah? Kenapa ayam kita nggak bisa? Kan kokokannya sama kali ya gitu. Ya kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa misalnya buah-buahan yang ingin Thailand misalnya, ya? Kenapa kita nggak bisa penetrasi yang begitu-begitu? Ini kita belum bicara makanan olahan, ya. Jadi artinya ada banyak opportunity yang ini kalau disadari itu kan luar biasa. Oke, itu kan dari segi pemerintah dan juga kementerian-kementerian ya Pak. Mungkin dari segi kita nih sebagai warga sipil yang ingin juga turut berkontribusi untuk meningkatkan Indonesia sebagai leader dari industri halal itu seperti apa Pak upaya-upayanya? Ya, jadi memang kalau kita ya katakan kita sebagai konsumen, nah bagaimana kita bangun halal awareness? Ya kontribusi gampangnya gini aja, tiap datang ke toko-toko besar, ke restoran-restoran tanya, udah halal certified belum gitu. Kalau perlu nanyanya suaranya agak kerasin. Udah sertifikasi halal belum? Oh belum, oh itu aja udah ada logo halalnya, kita pindah ke situ. Menyindir secara halus. Ya, jadi artinya maksudnya dia supaya aware, oh ternyata bener ya, dia kok nanya makanan halal. Artinya walaupun dia ini daging ayam, ya belum tentu halal kan. Kalau proses penyembelihannya nggak bener, kalau ingredientnya komponen untuk masaknya ada yang nggak halal gitu kan. Nah jadi hal begini menurut saya kita perlu bangun, dan yang berikutnya harus ada komitmen. Kita mulai melatih sekarang komitmen untuk konsumsi yang halal gitu. Nah itu dari sisi kita ya, tentu saja ini yang bisa kita lakukan. Ini kan kita perlu terus kampanyekan, dan tentu kita di dunia kampus ini juga punya tanggung jawab ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi, dan di sisi lain juga meyakinkan publik lewat riset-riset dan kajian ilmiah bahwa halal ini should be part dari national interest kita. Jadi kalau kita mendefinisikan kepentingan nasional, apa itu kepentingan nasional ekonomi kita? Ya salah satunya kita harus jadi champion di industri halal. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak untuk perbincangan kita mengenai State of Global Islamic Economy Report ini. Dan tentunya Sobat IPB, untuk meningkatkan industri halal yang ada di Indonesia dan juga global, tidak hanya pemerintah saja yang berperan di sana. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus berperan aktif, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Isnadia Askiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.